Pengobatan dan penyakit. Tujuan awal dari semua obat adalah untuk mengusir penyakit. Pengobatan barat dengan menggunakan antibiotik dan antivirus dapat membunuh bakteri dan virus di dalam tubuh, kemudian dikeluarkan melalui metabolisme tubuh. Untuk penyakit yang tidak bisa dimusnahkan seperti tumor dan lainnya, maka akan diangkat dengan operasi. Pengobatan barat adalah pengobatan konfrontatif berdasarkan anatomi manusia. Semua pengobatan bertarung dengan berbagai penyakit yang terjadi di dalam tubuh kita. Antibiotik dan antivirus masing-masing digunakan untuk menangani bakteri dan virus. Operasi adalah untuk mengangkat penyakit dalam tubuh. Ketika bakteri dan virus mengembangkan resistensi hingga meningkat dan bermutasi, orang harus investasikan banyak tenaga kerja, sumber daya material, dan keuangan untuk mempelajari antibiotik dan virus yang lebih mematikan dengan jangkauan yang lebih luas. Ketika penyakit yang membutuhkan pengangkatan semakin besar, jumlahnya meningkat atau mungkin akan menyebar, maka dokter akan mengoperasi tangan, mengoperasi kaki, mengoperasi hati, mengoperasi kantong empedu, mengoperasi perut, mengoperasi usus, mengoperasi paru-paru, mengoperasi ginjal. Bahkan ada berita yang melaporkan mengoperasi untuk menukar kepala. Prinsip terapi TCM adalah untuk mengusir unsur jahat dan memperkuat kesehatan. Melalui pertarungan jarum, moksibusi, obat-obatan, memijat, dan metode lain untuk membersihkan meridian, mengatur darah, mengatur kekurangan dan kelebihan, mengatur keseimbangan dingin dan panas, kemudian menggunakan diet, obat-obatan, atau metode lain untuk meningkatkan kebugaran fisik dan meningkatkan kesehatan terhadap penyakit, sehingga menang melawan penyakit dan mencapai tujuan pemulihan kesehatan. Berdasarkan kondisi yang berbeda, pengobatan TCM memiliki metode berbeda untuk mengisi kekurangan, mengurangi kelebihan, mengisi qi, merawat darah, menutrisi yin, dan memperkuat yang. Membantu yang sehat adalah untuk membantu qi yang sehat, memperkuat tubuh, dan melindungi tubuh dari penyakit. Untuk meningkatkan pemulihan fungsi fisiologis dengan memperkuat tubuh sehingga dapat mencapai tujuan mencegah penyakit. Memperkuat kesehatan berarti mendukung qi yang sehat, menguatkan akar, mengatur daya tahan tubuh terhadap penyakit, mencegah penyakit, dan memperkuat tubuh. Pengobatan TCM yang memperkuat kesehatan dan pengobatan barat yang meningkatkan kekebalan tubuh memiliki efek yang sama. Dalam menghadapi hal yang sama, orang-orang yang sangat cerdas tidak akan berkelahi dan bertarung di rumah mereka sendiri. Namun terhadap tubuhnya sendiri, kecerdasan ini dipandu oleh kedokteran modern yang disertai dengan kemunculan dan perkembangan pesat peradaban industri, terperangkap dalam bencana perang tubuh manusia, dan akan berlanjut untuk waktu yang lama. Sebenarnya pengobatan TCM sangat sederhana, yaitu penyakit silakan pergi. Penyakit ini telah menyerang tubuhmu. Apakah penyakit merasa sangat nyaman di dalam tubuh sehingga tidak ingin keluar atau tidak dapat menemukan jalan keluar? Pengobatan TCM menggunakan akupuntur, jarum, moksibusi, panduan, pijatan, dan ramuan obat yang dapat memberitahu penyakit bahwa daya tahan tubuh meningkat dan pertarungan melawan penyakit akan lebih intens. Bila tetap di tubuh manusia, tidak baik untuk kedua belah pihak, dan keduanya akan kalah. Tubuh dan obat-obatan pada akhirnya akan membuat penyakit tidak dapat bertahan di dalam tubuh. Apabila terus bertarung, keduanya akan terluka. Jadi lebih baik keluar dari tubuh, sehingga semuanya akan harmonis. Pertarungan baik dan jahat. Pengobatan dan penyakit adalah pasangan yang saling berlawanan, saling tergantung, saling membatasi, simbiosis timbal balik, dan saling kontradiksi. Dalam pandangan publik, dokter tentu saja baik, sedangkan penyakit adalah jahat. Kebaikan dilahirkan untuk menekan kejahatan. Oleh karena itu,
Hubungan antara pengobatan medis dan penyakit adalah pertempuran hidup dan mati dan pertumpahan darah. Pengobatan barat menganggap semua kondisi abnormal di luar sel-sel tubuh manusia yang terlihat sebagai jahat, yaitu bakteri, virus, sel mutan, dan sebagainya. Adapun metode perawatannya adalah sterilisasi, disinfeksi, operasi, radioterapi, kemoterapi, dan antivirus. Pengobatan medis dan penyakit tidak bisa bersatu, tidak bisa didamaikan. Tidak ada catatan kanker dalam buku-buku TCM. Pengobatan TCM biasanya untuk meningkatkan sirkulasi darah, membersihkan panas, dan menghilangkan dahak atau terapi melancarkan pembuluh darah dan tidak berpengaruh pada kanker. Karena penggumpalan darah atau pengentalan dahak adalah benda yang dihasilkan dari penyakit, ia tidak memiliki kemampuan berkembang mandiri. Sedangkan kanker memiliki kemampuan pertumbuhan mandiri yang kuat. Sel kanker juga bersaing untuk mendapatkan nutrisi selama proses pertumbuhan, sehingga membuat organ normal dari tubuh tidak memiliki nutrisi yang cukup. Pada saat yang sama, kanker tidak beracun. Karena zat beracun adalah benda asing dari tubuh, keberadaan atau perkembangannya dibatasi pada kekebalan tubuh kita. Namun, kanker tidak dihambat oleh daya tahan tubuh kita. Terlihat seolah-olah adalah reproduksi normal jaringan manusia dan tidak akan menunjukkan gejala eksternal sampai menjelang kematian. Oleh karena itu, menurut teori pengobatan TCM, tidak mungkin mengidentifikasi kanker. Inti dari pengobatan TCM adalah bahwa qi yang sehat harus disimpan di dalam, sementara yang jahat tidak boleh. Selama kejahatan eksternal dan penyakit internal yang bertentangan dengan kesehatan tubuh, itu harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Di dalam tubuh, sel-sel abnormal berkembang biak yang mengarah ke tumor atau kanker sebenarnya adalah sejenis kejahatan. Hanya saja kejahatan ini adalah perubahan sel menjadi hubungan yang jahat. Sel jahat ini berusaha keras merebut nutrisi dari sel yang sehat. Hal ini mengakibatkan sel yang sehat mati dengan cepat, sehingga akhirnya fungsi organ tubuh menurun dan mengakibatkan kematian. Dengan menekan dan menghancurkan sel jahat ini adalah perilaku yang sangat ceroboh. Karena sel jahat bersembunyi di sel-sel lainnya. Sel kekebalan tubuh manusia tidak bisa mendeteksi sel jahat tersebut. Dengan melakukan pengangkatan tidak menyelesaikan masalah secara mendasar, dan kemudian ia akan terus berkembang biak, bertambah, dan menyebar. Bagaimana cara pengobatan TCM memperbaikinya? Dengan tidak berubah karena banyaknya perubahan. Dikelilingi oleh ribuan pasukan musuh, tetap tidak bergerak. Apakah itu kejahatan eksternal, penyakit internal, atau mata-mata internal? Hanya perlu menyesuaikan keseimbangan meridian, yin dan yang, kekurangan dan kelebihan, dingin dan panas, sehingga qi dan darah lancar. Biarkan disesuaikan dan mengarah pada kedamaian. Jika tubuh secara alami tidak memiliki lingkungan yang memungkinkan sel untuk berubah jahat, maka tubuh akan kembali sehat. Sel kanker berusaha berkembang biak dan menyebar karena tubuh menghasilkan nutrisi dan lingkungan yang cocok untuk pertumbuhannya. Selama lingkungan ini diubah, ia tidak memiliki kondisi untuk berkembang biak dan pada akhirnya akan dibatasi dan disesuaikan menjadi normal. Maka tubuh akan kembali sehat. Seperti rumah. Rumah yang sudah lama tidak berpenghuni, tidak ada ventilasi, tidak dibersihkan, dan secara alami menjadi habitat bagi laba-laba, tikus, lebah, bakteri, dan juga virus. Begitu masuk langsung membunuh tikus dan hama dengan racun, tetapi tidak mengubah keadaan rumah. Setelah beberapa saat, akan ada lebih banyak tikus dan hama. Ketahanan mereka lebih kuat. Obat yang sama atau dosis yang sama tidak bisa lagi membunuh mereka. Daripada melewati semua masalah ini, lebih baik menyapu dan membersihkan rumah seminggu sekali, membuka semua ventilasi udara, biarkan sinar matahari masuk, dan merawat rumah sehingga baik untuk ditinggali. Hasilnya, semua tikus, hama, bakteri, dan virus akan hilang tanpa jejak. Sistem meridian manusia mungkin satu-satunya sistem teoritis di masa depan yang dapat menjelaskan perkembangan dan perubahan abnormal tumor dan kanker. Dan mungkin satu-satunya cara efektif untuk menghindarkan diri dari tumor dan kanker.